Ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan Oh, karena gitu ya. moral yang dirusak. Nah, Hmm. kita lihat ini mulai 2019 Ya. pengesahan pernyataan ijazah Mm-mm. 2019 ya. Ya, tanggal 8 Agustus. Itu 8 Ya Agustus itu. 8 Agustus 2019 Yes. itu penyetaraan ijazah kursus Ya, ya, ya. Insearch UTS Ya, oleh Kemdikbud dari ya, pusat itu. ya, Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran ya. 2019. Yes. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan Oh, ya. agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Ya, ya. Capres cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk Pilkada Solo dulu ya. Solo untuk Ya, ya, Solo. ya. Nah, di situ dia masuk jebakan Mm-mm. sehingga dia harus merekayasa. Mm-mm. Apa yang terjadi? Mm-mm. Kita lihat langsung dibikin apa namanya peraturan KPU 9 Oktober 2023 Ya, nomor 19 duluan ya. dari keputusan MK. Yes, ya, ya. Mm. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan Mm. bahwa apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi Mm. bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti Iya, iya. dari PKPU Kira-kira ya. itu. Bunyinya ya Nah, kira-kira seperti nah, itu ya. Mm. karena ingin menutupi yang 2019 tadi, Ya. penyetaraan yang tidak setara, gitu. Yang tidak Ya, sah. Nah, ya, ya, ya. terus eh jadi dia amankan dulu ijazahnya. Mm-mm. Amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU Mm-mm. 9 Oktober 2023. Yes. Nah, baru mengamankan Mm-mm. setelah itu aman, Mm-mm. maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau Ya. calon presiden Mm-mm. dengan melanggar umur. Itu Ingat, memang Mahkamah Konstitusi ya berarti ya. Mahkamah Konstitusi. Mm-mm. Ingat berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Oke? Okay? Mm-mm. Mm-mm. Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo Ya, 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 ya. mengusulkan Ya, ya. hari libur, Mm-mm. loh, Mm-mm. hari Oh. libur dan Mm. diterima Mengajukan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi judicial maksudnya. review. Ya. Mm-mm. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan Mm-mm. kepentingan. Dia menyatakan sebagai warga Solo Mm-mm. menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear Clear, usulannya. clear ya, clear ya. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak. Enggak, ya dia pengagum Gibran pada waktu itu dia menyebutkan Pengagum gitu. Gibran dan Mm-mm. menyatakan hasil Gibran yang dia apresiasi. Mm-mm. Jadi Yes, yes. usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu. Iya, Saki Almas Saki Biru kalau nggak salah itu Nah, anaknya Bonyamin Saiman itu, ya. Mm. Bunyamin Saiman. Supaya Mm. publik paham, ini usulan ke MK khusus untuk Gibran, Ya, bukan untuk anak muda. ya. Jadi para termu janganlah belok-belokkan lagi, itu Ya, clear. ya, ya. Mm. Disidangkanlah dengan berbagai cara, maka disahkan bahwa boleh. Dan ingat, saat itu keputusan itu sebenarnya kalau diperdebatkan, keputusan MK menyatakan, kan ada 3 yang menyatakan boleh asal bekas gubernur. Yang 2 menyatakan bekas bupati, tapi dibelokkan menjadi bekas gubernur atau bupati atau wali kota. Bupati dan wali kota, ya. Ya. Nah, akhirnya gol lah. Nah, terus setelah itu baru tanggal 25 Oktober kan baru Mendaftarkan, ya mendaftarkan. mendaftarkan jawabannya. Ya. Saya Jadi ulangi kronologisnya. urutannya betul, urut betul ya. Urut betul. Ya. Saya ulangi urutannya supaya publik paham. Ya. Ada 8 Agustus 2000 apa namanya? Oh, 2019 oke. itu pengesahan insearch. Penyetaraan insearch, ya kan? Penyetaraan ijazah dari kursus bahasa Inggris di UTS. Kursus bahasa Inggris dinyatakan setara dengan SMA. Oke? Setelah itu muncul peraturan KPU tanggal 9 Oktober bahwa kalau sudah pernah dapat ijazah luar negeri S1, maka dia dianggap tidak perlu lagi membuktikan ijazah SMA-nya. Yes, oke. Baru masuk MK.
baru mendaftar. Nah, ya, urut bener ya. urut benar. Skenario luar biasanya, top ya. Nah, yang menarik lagi Bung Hersu, tanggal 1 Oktober 2025 itu Kompas, baru kali ini Kompas yang kita tahu bahwa media yang sangat kredibel selama ini, tahu-tahu memunculkan berita bahwa bahwa Gibran lulus di MDIS Singapura. Artinya nggak perlu dipersoalkan lagi dong gitu ya. Artinya ijazah SMA-nya nggak perlu dipersoalkan lagi kalau nggak perlu dipersoalkan lagi sesuai dengan keputusan KPU. Iya. Nah, oke. Jadi dia, Kompas, kalau sudah Kompas operasi, artinya ada operasi besar. Ya. Kompas bersama Singapura. Ya. Jadi ada operasi besar yang dilakukan oleh Kompas dan kawan-kawan untuk menutupi Gibran. Ya. Karena sumbernya nggak jelas saat itu. Iya, betul. Ya. Nggak ada sumbernya. Ya. Dikutip oleh semua media. Diglorifikasi. Oke, diglorifikasi bahwa Gibran memang lulusan S1. Tanpa sumber yang jelas. Untuk menutupi PKPU tadi. Nah, terus karena mulai terbuka, maka KPU 25 Agustus 2025 kan pernah membuat aturan untuk menutup semua informasi publik terkait dengan pencalonan presiden. Itu keputusan nomor 731 tahun 2025, Bang. Yang 2025. 16 dokumen ya. 16 dokumen. Nah, itu untuk menutupi. Ya. Nah, tapi publik bergerak, maka dia dibuka lagi. Nah, setelah dibuka itulah Rismond, Roy Suryo, dan Dr. Tifa masuk ke dalam. Ya. Terbukalah semua sekarang bahwa memang penuh rekayasa. Penuh rekayasa dan sepertinya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Sudah bisa tidak ditutupi lagi. Nah, saya berharap bahwa bangsa ini harus mengakhiri skenario besar dinasti Jokowi merusak bangsa Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, kita sudah melihat ya dari cuplikan video yang dimana masih membahas tentang Jokowi dan baik itu juga keluarganya. Nah, teman-teman, mengapa hal itu terjadi sampai sekarang masih diteliti atau masih dilihat tentang perjalanan dari Jokowi yang dimana dari yang sebelumnya ia sebagai pimpinan dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang memberikan komentar dan memberikan tanggapan dan termasuk dari kasus ijazah Jokowi tersebut, teman-teman ya. Nah, apakah ini juga salah satu bagian politik bagi orang-orang yang untuk mencari bagian kelemahan dari Jokowi atau bagaimana ya teman-teman ya? Kita tidak tahu ya, apakah itu juga dari permainan belakang mereka untuk mencari tahu beberapa informasi-informasi untuk kelanjutan ke depannya. Karena kita tahu dari seorang Jokowi dan ada dari Gibran Rakabuming yang menjadi wakil dari Pak Prabowo. Apakah ini salah satu dari orang-orang yang ingin menjatuhkan orang-orang dari Jokowi atau keluarga Jokowi ya teman-teman ya. Seperti yang disampaikan oleh Said Didu ya teman-teman ya. Akan ada kekuasaan yang dikuasai oleh keluarga Jokowi dan kita bisa melihat bagaimana sikap Prabowo setelah melihat apa yang sudah disampaikan oleh Said Didu tersebut ya teman-teman ya. Seperti dari komentar netizen ini yang mengatakan bahwa rakyat harus bersatu untuk melawan si ijazah KW UGM dan ijazah KW si bocil Fufu Fafa. Nah, teman-teman, sampai sekarang masih dibahas tentang kasus ijazah hingga sampai termasuk ke Gibran juga ya. Ada yang mengatakan bahwa ijazah mereka itu palsu ya. Assalamualaikum, semoga Bapak Prabowo harus tegas. Wakil Presiden harus benar-benar orang yang berwibawa.
Gue salut sama Jokowi bisa bikin bangsa ini manut dari yang kecil sampai yang besar, tidak bisa berkutik, mantap dan hancur. Demo 98 berhasil ya, turunkan Pak Harto, lahir reformasi. Justru NKRI hancur di era reformasi yang karena menyimpang, mengkhianati cita-cita demo 98 itu sendiri ya. Sekarang harus ada percobaan dengan revolusi. NKRI sengaja akan dirusak komunis PKI karena denda G30S PKI, hati-hatilah. Apakah itu akan terjadi dan apakah itu nanti bisa membuat orang semakin heboh ya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh saudara kita dari netizen ya teman-teman ya. Semua yang terjadi rekayasa pemikiran PKI untuk menguasai NKRI. Sejak 66, waspada sisa PKI 65. Hati-hati pemilu 2029. Jangan pilih calon dari Solo kalau tidak ingin masuk jurang lebih dalam. Rencana jahatnya masih ada karena dendam 65. Itulah teman-teman ya, mengapa orang-orang sekarang mengkaitkan dari Jokowi hingga masuk ke kota Solo. Apakah itu karena Jokowi dari kota Solo sehingga orang-orang dari kota Solo termasuk apa yang sudah terjadi yang dipikirkan oleh beberapa netizen atau masyarakat lain ya tentang Jokowi tersebut teman-teman ya. Memang betul ya, Jokowi dan sekutunya yang bikin hancur negara kita ini. Tapi hanya Pak Prabowo membela mereka. Mungkin Pak Prabowo juga ikut terlibat dalam kelompok kejahatan mereka itu. Oke. Kumpulkan saja orang, nepelkan, tak omon-omon saja dari dulu tak ada habisnya. Ya, teman-teman, apakah ini juga salah satu bagian dari mereka yang dimana dari beberapa banyak pihak yang mau menjatuhkan atau yang mau memberikan beberapa keadilan dari apa yang sudah terjadi, baik itu dari orang-orang Roy Suryo dan Rismond dan Jess lainnya yang sampai sekarang masih belum patah semangat untuk menyelidiki dan untuk menggali data-data tentang ijazah Jokowi hingga sampai kemarin kita tahu dari pengakuannya dari Rektor UGM di saat Jokowi masih kuliah di UGM itu ada beberapa penyampaian dari Rektor UGM tersebut atau mantan UGM tersebut, Rektor UGM tersebut yang dimana mereka menyampaikan beberapa yang diinginkan oleh Roy Suryo dan Rismond dan CS lainnya yang dimana untuk menyelidiki tentang ijazah Jokowi tersebut. Nah, teman-teman, apakah teman-teman juga yakin dan percaya tentang kasus ijazah Jokowi tersebut yang mengatakan bahwa itu palsu? Nah, apakah teman-teman juga yakin bahwa itu ijazah Jokowi betul? Nah, karena kita tahu sampai sekarang masih belum bisa ya teman-teman ya diselesaikan hingga sampai beberapa orang terlibat dan hingga sampai beberapa ahli-ahli yang terlibat untuk menyelidiki ya, untuk menyelidiki tentang ijazah Jokowi tersebut. Oke, teman-teman silakan isi tanggapannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.